Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Amanda Vinanti dari Keperawatan 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat sistem syaraf pusat. Susunan syaraf pusat terdiri dari syaraf tulang belakang dan 3 bagian utama otak: cerebellum, mengendali dan koordinasi gerakan-gerakan; batang otak atau brainstem, mengendalikan fungsi faali dan perilaku otomatis; cerebral hemisphere, fungsi-fungsi utama lainnya otak berhubungan dengan bagian tubuh lainnya melalui susunan syaraf periferal. Cerebral cortex memiliki 4 bagian lobe. 1. Occipital lobe atau penglihatan, temporal lobe pendengaran, parietal lobe persepsi badan dan spatial atau ruang, frontal lobe perencanaan dan pendengaran. Fungsi sistem syaraf: 1. Mengkoordinasi, 2. Menafsirkan, 3. Mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Obat-obat SSB berdasarkan farmakodinamika dibagi 2 golongan besar. 1. Merangsang atau menstimulasi, 2. Menghambat atau mendepresi. Obat yang bekerja terhadap SSB dapat dibagi dalam beberapa golongan besar, yaitu 1. Psikofarmaka atau psikotropika, yaitu meliputi psikoleptika dan psikoanaleptika. 2. Untuk gangguan neurologis seperti antiepileptika, MS atau multiple sklerosis dan penyakit Parkinson. 3. Jenis yang memblokir perasaan sakit: analgetika, anestetika umum dan lokal. 4. Jenis obat vertigo dan obat migrain atau TJ 2002. Golongan obat sistem syaraf pusat: A. Analgetik, sedatif dan non-sedatif atau NSAID. B. Hipnotik, sedatif. C. Anestesi umum dan lokal. D. Psikotropika. Analgetik, yaitu zat-zat yang mengurangi atau menghalau rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. A1. Analgetik narkotika. A2. Analgetik perifer atau non-narkotika. Selanjutnya, nyeri, sensasi tidak menyenangkan yang terjadi bila kita mengalami cedera atau kerusakan pada tubuh kita yang disebabkan baik oleh gangguan fisik atau kimia. Nosicepsi adalah mekanisme di mana stimuli perifer yang dianggap berbahaya ditransmisikan ke sistem syaraf pusat. Nociceptors polymodal atau PMN adalah tipe neuron sensorik perifer utama yang merespon terhadap rangsangan berbahaya. Cedera jaringan, pelepasan mediator kimia His, kinin, Pg. Vasokonstriksi atau sementara, yaitu vasodilatasi, permeabilitas kapiler, nyeri, demam. Vasodilatasi yaitu eritema, kongesti darah. Permeabilitas kapiler yaitu edema atau penimbunan gair dan sel. Nyeri yaitu nyeri atau syaraf dan bengkak. Demam, panas atau vasodilatasi. Edema atau penimbunan gair
dan sel nyeri, yaitu hilangnya fungsi. Mekanisme umum penghambat nyeri. 1. Merintangani terbentuknya rangsangan pada reseptor nyeri perifer dan analgetik perifer. 2. Merintangi penyaluran rangsangan di saraf-saraf sensoris. 3. Blokade pusat nyeri di susunan saraf pusat dengan analgetik sentral. A1. Analgetik opioid atau narkotik. Disebut juga opioida atau mirip opiate. Tubuh dapat mensintesa zat-zat opioidnya sendiri, yakni zat endorfin. Selanjutnya, berdasarkan kerjanya dapat digolongkan, yaitu 1. Agonis opiat, 2. Antagonis opiat, 3. Kombinasi. Reseptor opioid. Reseptor yang dianggap bertanggung jawab untuk sebagian besar efek analgesik opioid dan untuk beberapa efek yang tidak diinginkan yang besar. Reseptor berperan pada saraf perifer. Reseptor berkontribusi terhadap analgesia pada tingkat spenial dan dapat menimbulkan sedasi dan dysphoria. Contoh morfin. Efek terhadap SSP analgesia meningkatkan toleransi terhadap rasa sakit. Antagonis opioid. Antagonis murni termasuk naloxone atau short outing dan naltrexone atau long outing. Naloxone tidak mempengaruhi ambang nyeri. A2. Obat analgesik perifer atau non-narkotik. Parastamol, salisilat, penghambat prostaglandin, derivat pirazolinon, derivat antranilat, lainnya benzidamin. Penggunaan 1. Efek analgetik, meringankan atau menghilangkan rasa nyeri. 2. Efek antipiretik, obat yang menurunkan suhu badan. 3. Efek anti radang atau antiinflamasi. Zat-zat ini digunakan untuk rasa nyeri yang disertai peradangan. Efek samping. Efek samping yang paling umum adalah gangguan lambung usus. Efek samping ini terutama terjadi pada penggunaan lama atau dalam dosis tinggi. A2. Analgetik anti radang. Analgetik, antipiretik, dan anti radang dan sering digunakan untuk menghalau segala penyakit rema. Obat ini juga efektif untuk peradangan lainnya akibat trauma atau pukulan, benturan, kecelakaan. Penggolongan salisilat dan asetat. Propinat, ibuprofen, oxycam, meloxicam, antranilat, nifluminat, pirazolon, azapropazon. Mekanisme kerja. Cara kerja NSAIDs sebagian besar berdasarkan hambatan sintesa prostaglandin